Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik, kita hari ini mempelajari dari bab 8, yaitu tentang segi 4 dan segi 3. Ya, baiklah, Bapak mulai untuk menjelaskan materi ini. Sebelum memasuki pelajaran pada bab 8 tentang segi 4 dan segi 3, mohon agar memperhatikan peralatan sebagai berikut. Pertama, itu yang Anda siapkan adalah penggaris segitiga sepasang. Ya. Yang kedua, jangka. Dan yang ketiga adalah busur derajat. Yang keempat, penggaris 30 cm. Ya. Nah, untuk yang pertama, pelajaran kita adalah sifat-sifat persegi. Apa saja yang merupakan sifat-sifat persegi? Bangun persegi merupakan persegi panjang khusus karena panjang sisi dari persegi sama panjang. Sehingga sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi panjang ada beberapa sifat pada bangun datar persegi. Di antaranya, 1. Sisi-sisi yang berhadapan pada setiap persegi sama panjang dan sejajar, yaitu garis AB sama dengan CD, garis CD, dan garis AB sejajar dengan garis CD dan AD, sama dengan garis BC dan garis AD itu adalah sejajar dengan garis BC. Ya, perhatikan pada gambar tersebut. Yang kedua, untuk diagonal pada setiap persegi memiliki ukuran yang sama panjang. Ya, yang sama panjang yaitu garis AC sama dengan garis BD. Perhatikan, garis yang diagonal itu adalah garis yang sifatnya miring. Ya, diperhatikan pada gambar yang tertera di sana. Ya. Yang ketiga, diagonal pada setiap persegi saling membagi dua sama panjang dan membentuk sudut siku-siku, yaitu garis AO sama dengan garis BO sama dengan garis CO sama dengan garis BO. Ya, perhatikan pada gambar di situ. Berikutnya yang untuk materi yang keempat adalah 4 buah sudut pada persegi merupakan sudut siku-siku. Besarnya adalah 90 derajat dan sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Nah, besarannya itu adalah 90 derajat. Ya, ke semua sudut keempatnya itu memiliki besaran 90 derajat. Ya, untuk berikutnya perhatikan untuk contoh yang pertama. Pada persegi ABCD di samping diketahui panjang sisi AB itu adalah 12 cm. Nah, tentukanlah A. Pertanyaannya, jika panjang AD itu sama dengan X ditambah 4 cm, tentukan nilai X. Pertanyaan yang kedua, jika sudut AOB sama dengan 3Y derajat, tentukan nilai Y. Nah, itu pertanyaannya. Sekarang penyelesaian untuk pertanyaan yang pertama. Sifat-sifat setiap persegi sama panjang. Ya, sifat-sifat setiap persegi itu sama panjang. Maka garis garis AD sama dengan garis AB. Ya, panjangnya sama.
Maka di situ selanjutnya adalah X ditambah 4 sama dengan 12. X ditambah 4 sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 dikurang 4. Ya, X dikurang 12 dikurang 4, maka nilai X-nya adalah 8. Jika X sama dengan 8, jadi nilai X-nya itu adalah sama dengan 8. Ya. Untuk yang B, diagonal AC dan BD berpotongan membentuk sudut siku-siku. Ya, saling berpotongan membentuk sudut siku-siku. Maka sudut AOB itu besarnya 90 derajat. Ya. Nah, berikutnya sudut AOB itu adalah 3Y tadi. 3Y sama dengan 90 derajat. Maka untuk Y sama dengan 90 derajat dibagi 3. Y sama dengan 30. Jadi nilai Y menghasilkan besarannya 30. Ya, 30. Nah, itu tadi. Berikutnya untuk persegi. Nah, di sini ada keliling dan luas persegi. Ya, keliling dan luas persegi. Perhatikan pada gambar di situ. Itu membentuk segi 4 ABCD. Ya, nah, ada tanda di situ, ada di gambar ada huruf S. Ya, perhatikan huruf S. Nah, keliling bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi yang membatasi bidang datar tersebut. Berdasarkan gambar di atas, perhatikan, jika sisi AB, ya, jika sisi AB sama dengan S cm dan keliling K cm, maka rumus yang didapat, rumus keliling persegi adalah K sama dengan 4S atau S ditambah S ditambah S ditambah S. Nah, sebanyak sisi yang ada. Ya, sisi yang ada. Nah, itu rumus untuk rumus keliling persegi. Ya, perhatikan di situ. Saya ulangi, K sama dengan 4S. Ya, karena S pada gambar itu terdapat ada 4. Ya, ada 4. Maka dengan rumus lain boleh ditambahkan S ditambah S ditambah S ditambah S. Ya. Berikutnya, ya, luas bangun, keliling dan luas persegi panjang. Keliling dan luas persegi panjang. Persegi, ya, persegi. Ya, luas bangun datar adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut berdasarkan gambar di atas. Perhatikan gambar di atas. Jika sisi AB sama dengan S cm dan luas sama dengan L cm derajat, cm pangkat 2, maka ya, rumus luas persegi adalah L sama dengan S kali S atau S derajat, ya, S pangkat 2, ya, S kali S, ya, itu rumus luas persegi. Ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Pada persegi panjang pada persegi panjang KLMN di samping panjang KL, ya, panjang KL berbanding dengan panjang LM sama dengan 3 berbanding 2. Dan panjang sisi persegi PQRS adalah 7,5 cm. Jika keliling
KLMN sama dengan 2 kali keliling persegi PQRS, tentukanlah A. Pertanyaannya, keliling persegi PQRS. Yang kedua, panjang KL dan panjang LN, ya, LM. Untuk penyelesaian berikutnya, diketahui P berbanding L, ya, P berbanding L sama dengan 3/2. Sisinya sama dengan 7,5 cm, ya, sisinya. Maka keliling persegi PQRS sama dengan 4 kali S, ya, 4 kali S. Maka rumusnya adalah selanjutnya 4 S-nya kita ganti dengan 7,5, maka 4 kali 7,5 sama dengan 30, ya, 30 cm. Jadi keliling persegi PQRS sama dengan atau adalah 30 cm. Contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Untuk penyelesaiannya, ya. Misal panjang KL sama dengan 3X dan panjang LM itu sama dengan 2X, ya, 2X. Nah, untuk keliling persegi panjang KLMN sama dengan 2 kali keliling persegi PQRS. Berikutnya, untuk lanjutannya, maka ditemukan rumus 2 kali panjang ditambah lebar. Ya, 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar sama dengan 2 kali 30. Ya. Maka selanjutnya 2X dalam kurung 3X ditambah 2X. Ya. 3X ditambah 2X sama dengan 60. Sama dengan 60. Maka 2 dikali 5X. Dari mana dapat 5X? Maka dari 3X ditambah 2X menghasilkan 5X. Jadi 2X dikali 5X sama dengan 60. Ya. Berikutnya 2X tadi dikalikan 5X sama dengan menghasilkan 10X. Itu sama dengan 60. Maka untuk X menghasilkan 6. Jadi 60 dibagi 10 menghasilkan 6. Jadi X-nya sama dengan 6, ya, 6 cm. Ya. Nah, panjang persegi berikutnya, panjang persegi panjang KLMN sama dengan 3 dalam kurung X, dalam kurung 6 sama dengan 18. Sama saja dengan 3 dikali 6 menghasilkan 18. Nah, untuk berikutnya, luas persegi panjang KLMN sama dengan 2 kali 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Ya. Jadi, panjang persegi panjang tersebut adalah 18 cm dan lebarnya sama dengan 12 cm. Ya. Untuk contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga itu perhatikan gambar. Ya, di situ. Ya, baik. Saya lanjutkan penjelasannya. Contoh yang ketiga. Pada gambar di samping ABCD adalah persegi panjang dengan panjang 14 cm dan lebar 9 cm. Sedangkan PQRS adalah persegi dengan panjang sisi 8 cm jika luas daerah yang diarsir sama dengan 17,5 cm persegi. Hitunglah luas daerah yang tidak diarsir, ya. Hitunglah luas
daerah yang tidak diasir. Nah, untuk penyelesaiannya sekarang, luas daerah yang tidak diarsir sama dengan luas ABCD dikurang luas yang tidak diarsir ditambah luas PQRS dikurang luas yang diarsir, ya, luas yang diarsir. Nah, berikutnya 14 kali 9 dikurang 17,5 ditambah 8 kali 8 dikurang 17,5. Nah, menghasilkan 126 dikurang 17,5 ditambah 64 dikurang 17,5. Menghasilkan 108,5 ditambah 46,5. Maka menghasilkan 155 cm persegi. Jadi luas daerah yang tidak diarsir adalah 155 cm persegi. Ya, jadi kalau luas satuannya cm persegi, tapi kalau keliling dia tidak menggunakan persegi, hanya pakai sentimeter saja satuannya. Ya, itu. Baik, untuk contoh 4 untuk penerapan persegi dan persegi panjang. Sebuah lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi 43 meter. Di sekeliling lahan tersebut dibuat jalan untuk pejalan kaki dengan lebar 1,5 meter. Sisa lahan dibuat taman yang dikelilingi dengan pohon pelindung dengan jarak antara pohon 5 meter. Hitunglah biaya yang diperlukan untuk membeli pohon jika harga satu batang pohon Rp45.000. Ya, untuk penyelesaian, untuk penyelesaiannya, nah, perhatikan di situ berdasarkan soal di atas, maka sketsa gambarnya sebagai berikut. Ya, perhatikan di sana gambarnya. Ya, berikutnya panjang sisi taman. Nah, panjang sisi taman itu 43 dikurang 2 kali 1,5, ya, menghasilkan 43 dikurang 3, 43 dikurang 3, menghasilkan 40 meter, 40 meter. Ya, saya ulangi. Tadi panjang sisi taman. Nah, panjang sisi taman itu 43 dikurang 2 kali 1,5 cm, ya, menghasilkan 43 kurang 3 sama dengan 40 meter. Banyak pohon pelindung yang diperlukan. Nah, banyak pohon pelindung yang diperlukan. Keliling taman, ya, dibagi jarak antar pohon, ya, dibagi jarak antara pohon. Maka menghasilkan 4 kali sisi taman. 4 kali sisi taman dibagi 5. Ya, dibagi 5. Maka 4 dikali 40 dibagi 5. Menghasilkan 160 dibagi 5 sama dengan 32 batang pohon. Nah, di situ, ya. Biaya untuk membeli pohon pelindung sama dengan 32 batang pohon dikali 45
rupiah ya. Karena satu batang pohon itu tadi besarnya adalah 45.000 rupiah. Jadi dikalikanlah itu ya banyaknya batang pohon, maka menghasilkan 1.440.000 rupiah ya. Untuk contoh 5, penerapan persegi dan persegi panjang. Ya, sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 15 meter dikali 9 meter. Di sekeliling lahan dipasang keramik lantai dengan lebar 1,2 meter. Sedangkan sisanya dibuat kolam renang. Jika biaya pemasangan keramik lantai 200.000 per meter persegi dan biaya pembuatan kolam renang itu sama dengan 2 juta meter persegi ya, 2 juta per meter persegi. Hitunglah biaya yang dibutuhkan seluruhnya ya, untuk penyelesaian. Nah, berdasarkan soal di atas, maka sketsa gambarnya sebagai berikut. Ya, perhatikan gambarnya di situ. Nah, luas kolam renang, ya, luas kolam renang yang di tengah itu, ya, maka sama dengan 15 dikurang 2 dikali 1,2 dikali 9 dikurang 2 kali 1,2. Berikutnya menghasilkan 15 dikurang 2,4 dikali 9 dikurang 2,4 ya, menghasilkan 12,6 dikali 12,6. Salah ya. Harusnya 6,6 itu yang ini 6,6. Oh, 6,6 ya, saya ulangi, 12,6 dikali 6,6 menghasilkan 83,16 meter persegi. Ya, itu luasnya ya, luas kolam renangnya. Ya, luas kolam renangnya. Nah, biaya pembuatan kolam renang, ya, biaya pembuatan kolam renang sama dengan 83,16 dikali 2 juta, ya, 2 juta menghasilkan 166.320.000 rupiah, ya, itu hasilnya. Nah, contoh kelima, penerapan persegi dan persegi panjang. Penyelesaiannya, luas keramik lantai sama dengan luas lahan dikurang luas kolam, ya, luas lahan dikurang luas kolam. Nah, hasilnya adalah 15 dikali 9 dikurang 83,16. Nah, menghasilkan 135 dikurang 83,16. Nah, menghasilkan 51,84 meter persegi. Nah, itu luas lantai, luas keramik lantai tadi ya. Nah, untuk biayanya, biaya pemasangan keramik lantai sama dengan 51,84 dikali 2 juta. 200.000 ya. Saya ulangi. Biaya pemasangan keramik lantai sama dengan 51,84 dikali 200.000 dikali 200.000.
menghasilkan 10.386.000 rupiah. Ya, 10.368.000 rupiah. Total biaya yang dibutuhkan seluruhnya sama dengan 166.320.000 dikurang 10.368.000 rupiah, menghasilkan 176.688.000 rupiah. Jadi total biaya yang dibutuhkan seluruhnya adalah 176.688.000 rupiah, yaitu total semuanya. Ya, cukup sampai di sini dulu untuk penjelasan Bapak. Silahkan nanti yang ingin bertanya boleh menanyakan ke kami. Dipersilahkan untuk yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom chat. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin akan ditutup ya oleh Pak Zulfan. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka kita hari ini belajar matematikanya cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik kita sama-sama menjaga kesehatan kita, menjaga fisik kita, dan belajarlah selalu sehingga kita sukses bersama. Ya, cukup sampai di sini penjelasan Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.